Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back The Scare. Jadi pada hari ini teman-teman, saya ingin membahas pertanyaan-pertanyaan dan permintaan dari teman-teman semua yang udah masuk ke YouTube saya, yaitu praktek sihir. Nah, jadi praktek sihir ini atau yang di Indonesia biasa disebut praktek perdukunan, ini sekarang akhir-akhir ini udah sering marak banget terjadi. Aku nggak tahu kenapa. Kalian bisa lihat-lihat sendiri deh sekarang ini. Orang persaingan dagang, ada yang menggunakan ilmu hitam. Orang yang mau kaya, ada yang menggunakan hal-hal magis, ilmu-ilmu hitam, pesugihan dan sebagainya. Orang pengen tempat warungnya laris, ada yang pakai penglaris. Orang ada yang seperti itu di persaingan toko, ada yang naruh pembenci di toko-toko tetangga-tetangganya. Dan juga orang sekarang suka sama cewek malah gunain pelet, gunain apa segala macam, dan itu semua merupakan praktek-praktek sihir teman-teman ya. Itu semua merupakan praktek-praktek dukun. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika kita punya musuh, ketika kita punya masalah sama orang, dan bahkan kita punya persaingan bisnis dan sebagainya, kita nggak mikir panjang, kita bakalan datang ke dukun dan kita bakalan celakain saingan kita, musuh kita, dan lain sebagainya. Itu dengan beberapa cara licik dari perdukunan yang akan membuat tewasnya seseorang. Ya, kita tahu pasti praktek seperti disantet, diteluh, diguna-guna, itu di telinga kita merupakan sesuatu hal yang sangat menakutkan, sesuatu hal yang sangat mengerikan, yang ya kita tahu pastilah. Dan sebenarnya teman-teman, praktek sihir dan praktek perdukunan itu nggak cuma terjadi di Indonesia, nggak cuma terjadi di Kalimantan, nggak cuma terjadi di Pulau Jawa, dan sebenarnya praktek-praktek sihir ini ada juga di berbagai luar negeri, di berbagai negara-negara yang ternyata itu lebih parah daripada di tempat kita. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang praktek sihir ini, sebelum kita mengupas rahasia-rahasia tentang sihir-sihir ini dan praktek-praktek dukun ini, bagaimana nantinya cara kerja sihir itu, saya pengen ngajak kalian dulu menyaksikan sebuah video. Dan video ini teman-teman diambil dari seorang syekh dari Saudi Arabia, dan beliau ini merupakan, kalau kita di Indonesia itu seperti polisi teman-teman ya. Namun mereka ini memiliki pekerjaan yang nggak cuman seperti nangkapin penjahat di sana, tapi juga mereka menangkap orang-orang yang melakukan praktek sihir, orang yang melakukan ilmu hitam di sana, itu yang benar-benar ditangkap. Dan ini merupakan video-video yang beliau ambil waktu melakukan penangkapan pada para dukun, dan ini merupakan beberapa ritual-ritual yang dilakukan oleh para dukun. Oke, mungkin kita saksikan dulu teman-teman ya. By the way teman-teman, sorry banget kalau soundnya nanti kalian terganggu karena ada beberapa suara chicken like that, seperti suara ayam berkokok. Karena ini saya bikin videonya pagi habis sholat subuh. Oke, mungkin kita lanjut aja. Oke teman-teman, jadi di sini saya jelasin dulu. Jadi ini merupakan video yang dimana seorang dukun ditangkap. Lalu dukun ini diminta untuk mereka ulang bagaimana dia melakukan ritualnya untuk memanggil jin atau memanggil iblis-iblis agar bisa melakukan perjanjian dan bersekutu dengan bangsa iblis ini, atau biasa kita sebut syaitan. Jadi di sini kita bisa lihat dia melakukan ritualnya kayak gimana. Ini dia lakukan kayak di sebuah kuil teman-teman, di sebuah kuil kayak kosong, bangunan kosong gitu.
Oke, kita lihat videonya. The altar has magical symbols in it and symbolism. Each single symbol has a purpose. Each color of each candle has a purpose. Oke. You can see in there is a little shrine at the front with a triangle. Oke. And the use of the Nah, jadi teman-teman, dia bilang kalau setiap lilin ini, setiap warna-warna lilin ini memiliki arti tertentu atau dikhususkan memiliki makna-makna tertentu, teman-temannya, pada ritual ini. Dan di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini ini merupakan seperti segitiga, teman-teman, dan di tengahnya ada mata. Ya, kita tahulah itu simbol apa. Dan ini ditujukan untuk memanggil syaitan atau mengundang para jin-jin yang ada di sana, teman-teman. circle and the triangle is going to come later on. You'll see that very clearly. Each of those candles has a purpose and a reason. And what this person would be commanded to do would be to sit inside of the circle Oke. for a prolonged period of time in a cave. And this is just showing you the cave in which the person would be sitting. They go into a place known for the possession of the jinn, known to be isolated. They're sitting inside of that cave, and then they are going to be sitting for such a prolonged period of time, lighting the candles and beginning to mention the name of the shaitan. Oke, teman-teman. Jadi di sini dia bilang mereka bakalan datang ke tempat-tempat yang memang dikenal memiliki penunggu, ada penghuninya. Lalu mereka bakalan melakukan ritual ini, teman-teman. Mereka bakalan tinggal di lingkaran ini. Mereka bakalan duduk seperti orang bertapa di dalam lingkaran ini dalam waktu yang sangat lama. Ya, mungkin itu bisa memakan waktu beberapa hari. Dan mereka bakalan memanggil-manggil nama-nama jin, nama-nama syaitan yang memang menghuni tempat itu, teman-teman ya. Oke, lanjut. Call upon the shaitan and invite the shaitan Oke. to come to their presence. And they would usually be asked to relieve themselves in the same circle that they sit in and to sit in their own filth. Oh my god. But that's the lightest one. Jadi teman-teman, di dalam lingkaran itu tadi mereka bakalan duduk dalam waktu yang sangat lama, seperti beberapa hari tadi, dan di situ mereka nggak boleh keluar. Mereka bakalan terus memanggil-manggil nama syaitan, mengundang nama jin. Bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkaran meskipun mereka buang air besar. Mereka harus duduk di tempat buang air besar mereka. Seperti itu, teman-temannya. Wow. Thought I'd test your stomach first of all. That's the lightest one. Oke, ini dia punya video yang lain lagi. And have a look at what magicians do with the Quran. This is a public sewer. Oh, It's full of, waste and excrement. oke. And they're trying to fish out something from the public sewer. Oke, jadi ini teman-teman, kalau kita biasa disebut seperti jamban umum atau seperti WC umum, teman-teman ya, dan mereka sedang mencari sesuatu di sini. And we're going to keep going. And the sheikh climbs down Oh my god, to it. itu penuh sama kotoran manusia, teman-teman. Oh my god. As you can see, this is a copy of the Quran. Wow. Jadi teman-teman, di jamban umum tadi, di tempat comberan yang penuh dengan kotoran-kotoran manusia tadi, ternyata di sana tempat ritual-ritual para dukun, yaitu mereka membuat buhul-buhul sihir, yaitu beberapa kitab suci Al-Quran yang mereka hinakan di sana atau mereka buang di tempat kotoran-kotoran manusia ini. That has been used in a public sewer. It's covered in human filth. It's covered in sewage. Oh my god. We now have to clean and purify this copy of the Quran. Oke. Just in case
case you thought that was a one-off, we'll show you another video. This one has 50 Wow. copies of. Jadi teman-teman, ternyata di tempat comberan yang penuh kotoran manusia tadi itu nggak cuma satu kitab suci Al-Quran aja, tapi ternyata ada 51 kitab suci Al-Quran yang dibikin buhul sihir di sana. Nah, jadi mungkin nanti saya bakalan jelasin buhul sihir itu apa. Kalian tonton aja dulu. The mushaf that have been disgraced by the magicians. Itu As you can asli, see, they are itu covered dihinakan in banget. of the Quran. They are covered Nah, in itu Al-Quran yang dibuang tadi. They are covered in filth inside of them. They're going to open one of them up. They're covered in pins like voodoo dolls. Jadi Al-Qurannya itu teman-teman seperti diikat-ikat, seperti dibikin boneka, seperti itu, dan dibuang ke comberan itu tadi. They're cutting them open, and you see the state of the Okay. mushaf inside. Jadi ikatannya dibuka satu-satu dan That is coming off of the copies of the Quran as they're washing them, as they're opening them. oke, jadi mereka mencuci Al-Quran ini dengan air bersih dan parfum teman-teman ya, memberi wangi-wangian In order to remove the excrement that was on them, and they were found in a toilet in public sewer. di toilet. 51 copies of the mushaf. 51 Al-Quran. Oh my god. Inside the state that these masahif have been put in, and inside there are metal nails bent over. These are part of the magic. You can Oh, see how itu di dalamnya ada paku teman-teman ya. in dirt and in uncleanliness. Right. What you can see here is a copy of the Quran, and you can see a circular, I don't know what to call it, a device. And you can see what the Quran is smeared Oh with. my god. The story of this is actually much, much worse. Whatever you can imagine, the story is worse. There was a maid who wanted to perform Oke. magic upon the family that she was with. She took a copy of the Quran, she placed it into this tube, and she placed it where she placed it when she was on her monthly cycle, and she covered the Quran in menstrual blood. Jadi teman-teman, di beberapa 51 Al-Quran tadi ada sebuah mereka temukan seperti selang kecil, dan ternyata setelah dibuka teman-teman, itu di dalamnya ada sobekan Al-Quran yang udah diberi sama darah haid seorang pembantu untuk mencelakakan majikannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Wow. Oke, kita lanjut. This is what magicians do. Oke. Itu yang dilakukan penyihir teman-teman ya. Here we're going to see another magician. Oke, kita akan lihat video-video dari para penyihir lain teman-teman. Again, he's been caught, and part of them being caught is they ask them to they ask them to. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu video yang dimana ada salah satu penyihir atau seorang dukun di Saudi Arabia yang ditangkap, dan dia disuruh untuk melakukan reka, bagaimana dia melakukan ritual untuk memanggil syaitan, memanggil para jin. Oke, kita lihat teman-teman bagaimana dia melakukan ritualnya nih. Show what it was that they were doing without letting them make shirk. They don't let them call upon the shaitan, but they just let them show the idea of what they were doing in order to expose them in front of the people. Oke. So the first thing you see is that this man is wearing red from head to toe. Oke, jadi di sini teman-teman, dia melakukan ritual ini menggunakan seluruh pakaiannya dari kaki sampai kepala itu menggunakan pakaian serba merah teman-teman. Yang kita tahu pasti, kalau saya nggak salah ya, saya pernah mendengar sebuah hadis yang melarang menggunakan pakaian serba merah teman-teman ya, karena itu merupakan pakaiannya para setan teman-teman ya. Jadi kita dilarang
Oke, jadi di sini dia pakai pakaian serba merah seperti itu tadi, seperti larangan sebuah hadis itu tadi teman-teman ya. He's wearing red from head to toe because the Prophet ﷺ forbade a man from wearing red from head to toe. Nah, itu kan. He lights his incense that is done deliberately to bring the shaitan. It's a kind of incense that's well associated with the shaitan. And he begins to perfume a whip and Nah, jadi di sini teman-teman dia juga membakar menyan. Dia juga membakar menyan untuk memanggil jin, memanggil syaitan. Tapi bedanya di sini dia menggunakan kemenyan khusus untuk memanggil para jin, para syaitan. Ya, sebenarnya teman-teman kalau kalian tahu, menyan itu ada dua versi, ada dua bagian. Ada menyan yang memang untuk muslim, yang untuk wewangian, untuk ibadah dan sebagainya. Ada juga wewangian yang dibuat khusus untuk ritual-ritual seperti ini teman-teman. Dia kandungannya beda, ada yang mengandung lemak babi, ada yang mengandung wewangian-wewangian tertentu yang memang dilarang dan tidak dianjurkan untuk para muslim teman-teman ya. Jadi ini digunakan mereka untuk memanggil syaitan atau memanggil bangsa jin. Oke, kita lanjut. he starts to whip himself. This might remind you of some people. Dia mencambuk diri dia sendiri, teman-teman ya. And I'll make no further comment on that. Now, what you can see there is curtains on the wall that again he has disobeyed the Prophet ﷺ by placing curtains all over the wall. And what you see here is blood stains on the curtain. Oke, teman-teman. Lalu yang kedua, setelah dia menggunakan pakaian serba merah yang sebenarnya dilarang oleh Rasulullah, di sini juga dia menutupi seluruh dindingnya dengan kain, teman-teman. Dan ini juga kalau nggak salah ada larangan tertentu dari sebuah hadis yang melarang menutupi seluruh dinding dengan kain, teman-teman ya. Aku nggak tahu maksud dan tujuannya apa, namun ya kita tahu pasti rumah itu salah satu rumah pun nggak boleh menyerupai seperti Ka'bah, teman-teman ya, karena Ka'bah itu ditutupi mahram karena memang ada keutamaan tertentu. Nah, mungkin kalian yang lebih tahu bisa tambahkan nantinya ya. Yang pasti ada sebuah hadis memang yang tidak memperbolehkan menutup seluruh dinding menggunakan kain, dan di sini dia juga melanggar lagi nih. Dia menutup dindingnya dengan kain-kain. Sacrifice a rooster. The rooster that's associated with the calling of the people to the Fajr prayer. Nah, jadi di dindingnya ini tadi teman-teman ternyata banyak darah-darah, dan ternyata itu darah ayam jantan yang disembelih yang tidak mengucapkan nama Allah, teman-teman, atau tidak dikhususkan untuk Allah. Jadi ayam itu disembelih dan kayak dilepas gitu aja, darahnya ciprat kemana-mana. Dan di sini dia menyatakan menggunakan ayam jantan dikarenakan ayam jantan itu, teman-teman, karena dia selalu membangunkan orang untuk sholat, membangunkan orang untuk bangun subuh. Jadi mereka wajib menggunakan ayam jantan pada ritual ini, teman-teman ya. My God. Sacrifice a rooster to other than Allah. To sacrifice a rooster to the shaitan and then allow it to flap around the room, spreading the blood all over the walls. And then you would see what this person would do. They have some more little tools that they use. Oke, dia punya beberapa alat lagi sebenarnya. They would then lie in a position of humility and a position of lowliness. And you're going to see. And they would stay in that position, calling upon the shaitan. Calling upon the shaitan to. Nah, di sini setelah dia melakukan beberapa ritual itu tadi, teman-teman, di sini dia bersujud bersujud meminta, bersujud hina, teman-teman ya. Di sini dia bersujud kepada syaitan. Dia meminta agar syaitan membantu dia, agar syaitan itu muncul di hadapan dia, teman-teman ya. Dia sujud secara mungkin secara posisi seperti orang yang sangat terhina, seperti orang yang sangat
membutuhkan pertolongan teman-teman ya. Appear before them, calling upon the shaitan to help them, calling upon the shaitan Oke. to aid them and to support them. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, ini merupakan video lagi dari rumah seorang tukang sihir, yang dimana di rumah ini ditemukan beberapa media untuk melakukan sihir, yaitu burung teman-teman ya. From the house of the magician, Nah, kita cari tahu kenapa dia menggunakan burung ini teman-teman. into its wing or into its tail. All sorts of them this one. They're stitched onto its wing. You have either a written piece of paper with the magic written on it, or you have various strings and threads that have been blown. The magic has been blown over them. I think the other one is a little clearer. Oh, ada ikatan teman-teman. Nah, jadi ternyata pada bagian burung tadi teman-teman, itu juga merupakan salah satu buhul sihir teman-teman ya. Jadi ternyata pada bagian burung tadi ada ikatan-ikatan yang memang dikhususkan untuk mengguna-guna orang yang memiliki elemen udara teman-teman. Nah, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu, sebenarnya setiap manusia itu memiliki elemen-elemen sendiri teman-teman. Makanya kalau kalian tahu sebenarnya zodiak, horoskop bintang itu dulu bukan dipakai buat meramal orang, bukan dipakai buat mengetahui kepribadian orang, tapi sebenarnya pada orang kebiasaan orang Yunani dulu, ramalan bintang seperti itu digunakan untuk menggolongkan elemen-elemen orang teman-teman. Nah, jadi misal orang misalnya Capricorn, jadi mereka bakalan tahu, oh orang kelahiran pada waktu ini dia punya zodiak Capricorn, berarti dia elemen tanah. Nah, jadi mereka bakalan membuat sebuah buhul sihir dan mereka bakalan kuburin di tanah. Nah, seperti ini tadi pada bagian burung, mungkin seseorang korbannya itu memiliki elemen udara teman-teman. Jadi mereka bakalan membuat buhul-buhul sihir itu pada bagian-bagian yang memang berhubungan sama udara, seperti burung, seperti biasa diikat di pohon dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalian jangan sampai salah, kalian jangan mikir kalian bangga sama zodiak kalian, wah zodiakku ini, tanggal lahirku segini. Kalian harus hati-hati karena zodiak dan tanggal lahir itu bisa menjadi sebuah media tukang sihir untuk mencelakakan kalian. Oke, lanjut. So this is another bird that was confiscated from the house of the magician. Oke. And you can see very, very Ini clearly burung yang lain lagi. there has stitched into its Sayapnya dijahit teman-teman. a contract that is written between the magician and between the shaitan. You also have an example of they're burying the magic in the graves. So they go out to a grave and they dig inside the grave. They've caught Oke. a magician Oke, ini di kuburan by a magician as mereka well, menangkap which is hidden. penyihir And you're gonna see yang that they bring katanya dia mengubur di buhul sihirnya di kuburan. They've been told what side of the grave to look at, and they bring out usually a plastic bag, and the bag has various magical items in it. You can see there that you Wow. have the letters and the symbols that we're going to talk about tomorrow, and you're going to learn about all about what those symbols and letters mean. I'll show you another one that comes out of the grave. Nah, itu juga merupakan salah satu buhul sihir ya teman-teman ya. This is right in the base of the grave, in the middle of the night. They call them out. Nah, ini juga di kuburan teman-teman. Buried there. Mungkin korbannya ini memiliki elemen tanah, jadi buhul sihirnya harus dikubur teman-teman. Nah, dan ternyata ditemukan beberapa See what's in it. seperti bungkusan teman-teman.
Oh my god. That looks like somebody's vest. Inside you have an egg which is painted or colored red. Oke, ada telur teman-teman yang ditusuk dengan jarum. Stuck into it. You have a tissue, a man's tissue. Ada You tisu, have a lemon. ada lemon. You have the head of an animal that was sacrificed to other than Allah. Oh, jadi di sini teman-teman yang ditemukan di kuburan tadi setelah dibuka ternyata ada telur yang ditusuk dengan jarum, ada belahan-belahan lemon, ada tisu yang penuh darah, ada seperti sarung tangan, bukan sarung tangan sih ya, kayak lap tangan, ada ditemukan seperti apa ya, tisu bekas orang haid, darah haid itu loh. Dan juga di sini ada potongan kepala ayam yang disembelih tanpa dikhususkan menyebut nama Allah, teman-teman. Jadi sesembelihan yang dipotong selain dengan nama Allah itu sebenarnya untuk syaitan ya, asal kalian tahu. And it's not uncommon for them to put inside of the head of the animal some magic. Oke. And you have these writings, you have all sorts, it's covered in blood. You have Ada tulisan yang dilumuri darah dan ada sapu tangan anak-anak tadi, teman-teman. you have a sanitary towel. Ada handuk kecil juga katanya. There's some Quran in there as well. Ada lembaran Al-Quran juga ternyata. And we're going to count the number of pins. You can see in there that there are Oke, di sini ternyata ada 7 jarum. pins. Okay, let's try and analyze it. Oke teman-teman, jadi kita udah saksikan tadi beberapa video-video dari seorang syekh di Saudi Arabia. Ini merupakan video asli dari beliau dan kalian udah lihat di sana tadi bagaimana ritual-ritual para tukang sihir, bagaimana aktivitas-aktivitas tukang sihir membuat buhul-buhul sihir. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu teman-teman ya. Apa sih buhul sihir itu? Nah, jadi teman-teman, buhul sihir itu adalah media utama untuk menyampaikan ilmu hitam kepada korbannya atau untuk membuat kena sihir itu kepada korbannya. Jadi secara simpelnya teman-teman, saya bakalan mungkin kasih tahu aja, saya bakalan sedikit gambarin agar kalian bisa lebih mudah mengerti ya teman-teman ya. Oke. Oke, mungkin di sini saya gambarin aja kali ya agar kalian lebih mudah nantinya memahaminya. Ya, gambar saya nggak terlalu bagus-bagus amat. Ya mungkin kalian bisa mengerti lah. Oke teman-teman, di sini udah saya siapkan sebuah gambar ya, mungkin nggak bagus-bagus amat, namun ya maklum lah ya, karena saya memang nggak bisa menggambar. Nah, di sini udah ada beberapa gambar. Di sini ada sebuah boneka teman-teman yang udah ditusuk-tusuk sama jarum. Di sini ada ya sebuah ini aja, ada kalajengking. Di sini ada manusia dan ini ada jin, atau juga biasanya digunakan dukun itu para syaitan-syaitan. Nah, jadi di sini saya terangkan teman-teman bagaimana cara kerja sihir itu sebenarnya. Bagaimana mekanisme kerjanya. Di sini kita pahami agar kita bisa terhindar, agar kita bisa tahu kelemahan dari sihir-sihir itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan buhul sihir. Buhul sihir itu bermacam-macam bentuknya. Bisa seperti ikatan-ikatan di burung tadi. Ketika mereka melakukan ikatan-ikatan, lalu setiap mengikat mereka tiupkan dengan mantra-mantra tertentu. Seperti surah Al-Falaq, teman-teman. Wa min syarri nafasati fil uqad. Para penyihir meniup-niup mantra pada ikatan, teman-teman. Nah, seperti ikatan-ikatan yang ditemukan pada burung tadi, itu juga merupakan salah satu buhul sihir, teman-teman ya. Lalu juga ada seperti Al-Quran yang diikat-ikat tadi dan dihinakan, dibuang di comberan yang penuh kotoran manusia.
itu juga merupakan salah satu buhul sihir, teman-teman ya. Lalu di Indonesia sering banget ditemukan pocong, pocong yang dikubur, teman-teman, dikubur di kuburan. Itu juga merupakan buhul sihir. Seperti ada lagi boneka-boneka voodoo. Nah, itu juga salah satu buhul sihir, teman-teman ya. Dan yang kalian tahu juga ada seperti jimat-jimat yang menggunakan ayat-ayat yang ternyata di situ ada nama jin, ayat-ayat Al-Quran yang dimodifikasi, ditambah-tambah kalimat-kalimat lain. Itu juga merupakan salah satu buhul sihir, teman-teman ya. Kenapa orang biasanya menggunakan ada yang kebal? Ternyata di sana ada campur tangan sihir, ada campur tangan kekuatan ilmu hitam, ada kekuatannya syaitan yang menipu daya mereka, teman-teman. Jadi bentuk-bentuk buhul sihir itu macam-macam, teman-teman ya. Ada juga yang biasanya ditaruh di rumah, yang katanya buat menjaga rumah lah. Ternyata itu buhul sihir, teman-teman ya. Hati-hati ya, buhul sihir itu beragam dan bermacam-macam. Nah, yang kita pelajari salah satunya adalah mekanisme kerja buhul sihir yang dikhususkan untuk mencelakakan manusia. Jadi, ini merupakan buhul sihir. Anggap aja ini sebuah boneka pocong yang dibuat. Lalu, boneka pocong ini diisi dengan misalnya rambut si korban. Biasa juga diisi sama kuku si korban atau baju si korban. Jadi, media buhul ini macam-macam ya, teman-teman ya. Biasanya diambil dari kepribadian si korban atau suatu hal yang diambil dari tubuh korban, teman-temannya. Bisa itu darah haid. Jadi kalian hati-hati juga kayak buang bekas kalian haid, tisu-tisu bekas kalian haid. Itu hati-hati, itu bisa jadi media tukang sihir seperti yang kita lihat di video tadi. Nah, jadi rambut kalian, ludah kalian, bahkan baju kalian, dan bahkan sekarang sering banget foto kalian itu bisa jadi media sihir atau media buhul, pembuatan buhul sihir ini, teman-teman. Nah, jadi ketika seorang dukun membuat buhul sihir ini, yang di sini udah entah itu foto kalian, entah itu rambut kalian, mereka bakal memanggil nama setan, mereka bakal meminta pertolongan kepada setan, dan mereka bakalan mengubur ini, entah itu mengubur, entah itu menggantungnya di pohon dan lain sebagainya, tergantung dari elemen kalian. Kalau kalian elemen api, biasanya ada yang dibakar. Nah, jadi buhul ini, teman-teman, medianya, cara kerjanya sebenarnya ini seperti, kalau kita bayangkan itu sama seperti antena, teman-teman, seperti antena. Ketika buhul ini sudah dimantra-mantrai, ketika buhul ini sudah diminta pertolongan kepada para setan, mereka bakalan menguburkannya. Lalu buhul sihir ini bakalan menjadi seperti antena, teman-teman, yang dimana dia bakalan membuat sinyal-sinyal, teman-teman. Dia bakalan membuat sinyal-sinyal yang dimana sinyal itu bakalan menarik bangsa jin yang lewat di sekitar, bangsa jin yang lalu lalang di dekat buhul ini. Makanya biasanya buhul sihir ini sering ditaruh di kuburan, karena di kuburan itu tempat berkumpulnya, tempat nongkrongnya para setan di sana, para jin-jin ngumpul di sana. Jadi ketika ada bangsa jin yang lewat dekat buhul sihir ini, mereka bakalan ketarik, mereka bakalan tertarik sama sinyalnya. Nah, jadi mereka bakalan masuk ke buhul sihir ini. Dan ketika mereka udah masuk ke buhul sihir ini, bangsa jin itu bakalan langsung masuk ke tubuh si korban. Jadi ini merupakan media penghantar, seperti tali goib untuk menghantarkan setan-setan untuk mencelakakan kita, masuk ke dalam tubuh kita. Ada juga biasanya para dukun yang memang menggunakan buhul sihir ini, mereka isi jarum, mereka isi kawat, mereka isi paku, lalu bangsa jin masuk ke sini, mereka bakalan merubah wujud fisik paku itu, karena
yang kita tahu seperti paku, seperti jarum itu memiliki fisik kan, memiliki padat, memiliki fisik. Lalu paku-paku itu bakalan dirubah fisiknya menjadi gas, atau biasanya orang menganggap paku-paku itu bakalan dibawa ke dimensi bangsa jin, dibawa, lalu jin itu bakalan masuk ke dalam tubuh manusia ini. Mereka masuk dan udah di dalam badan ini, jin udah di dalam badan ini, mereka bakalan mewujudkan lagi. Seperti paku tadi, seperti kawat tadi, mereka wujudkan lagi ke bentuk wujud fisik, teman-teman. Mereka paku-paku dan jarum itu bakalan berbentuk fisik lagi, bakalan padat lagi. Nah, jadi makanya biasanya ada orang yang memang diguna-guna di dalam tubuhnya ada paku, ada jarum, biasanya ada rambut-rambut, bahkan ada kodok lah, ada kepala ular dan sebagainya yang dikhususkan untuk meracuni dan mencelakakan dari dalam secara perlahan. Nah, jadi itu juga merupakan salah satu cara-cara syaitan, teman-teman, untuk mencelakai kita dengan media-media sihir ini. Nah, jadi ketika kalian atau keluarga kalian terkena sihir, kalian harus mencari yang namanya buhul sihir ini. Nah, mungkin nantinya untuk episode ke depan saya bakalan jelasin bagaimana cara mencari buhul sihir ini. Dan buhul sihir ini, teman-teman, adalah kunci kekuatan. Ketika kalian udah menemukan buhul sihir ini, lalu kalian menghancurkan, maka seluruh efek dari sihir yang ada di dalam badan kalian itu bakalan lenyap, bakalan hancur. Ini merupakan kunci utama, buhul sihir. Jadi mungkin seperti itu, teman-teman, gambaran sedikit mengenai buhul-buhul sihir ini. Mungkin sedikit banyak kalian bisa ambil pelajaran di sini agar kita bisa terhindar dari praktek-praktek sihir ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita udah saksikan beberapa video tadi dan kita udah tahu bagaimana cara kerja sihir itu, bagaimana mereka melakukan ritual-ritual, bagaimana mereka membuat buhul-buhul sihir. Nah, jadi teman-teman, dibalik itu semua tadi, yang mesti kalian ketahui, ketika kalian menjadi tukang sihir atau menjadi seorang dukun, maka setan bakalan menjawab kepada kalian, untuk apa kami mengikuti kemauanmu? Untuk apa kami menolongmu? Maka manusia atau para tukang sihir bakalan bertanya lagi kepada para setan, bantu kami, apa yang harus kami lakukan agar kamu bisa membantu kami? Maka setan bakalan menjawab, kami tidak perlu lagi membantu kalian karena kalian sudah menghinakan Al-Quran, kalian sudah keluar dari agama Islam, kalian udah menyembah kami, kalian udah sujud buat syaitan. Untuk apa lagi kami menuruti kemauan kalian? Lalu para dukun dan para tukang sihir ini bakalan meminta lagi kepada para syaitan, apa yang harus kami lakukan agar kalian bisa membantu dan menolong kami? Maka para syaitan bakalan menjawab, kalian harus mengajak orang lain untuk keluar dari agama Islam. Dan kami akan menolong kalian, membantu kalian. Nah, jadi di situ, teman-teman, peran dukun ini. Kenapa para tukang sihir ini menawarkan kepada pasien-pasiennya, kepada kepada orang-orang, seakan-akan saya bisa mencelakakan orang ini nih. Saya bisa membuat perempuan ini suka sama kamu. Saya bisa membuat kalian kaya. Kenapa para dukun mengajak orang-orang? Karena itu tadi, setan nggak perlu lagi menuruti apa kemauan dukun. Tapi mereka bisa mengajak orang banyak dengan cara itu tadi. Melewat para tukang sihir, lewat para dukun. Yang dimana para pasien-pasiennya harus membawa sobekan Al-Quran, harus membawa hewan-hewan yang disembelih dengan selain mengucapkan nama Allah. Mereka harus membawa darah haid dan lain sebagainya, yang kita tahu pasti itu udah merupakan sesuatu yang keji.
sesuatu yang menghinakan Al-Quran, sesuatu yang udah keluar dari agama Islam. Jadi nggak cuman dukun yang kena imbasnya, yang tersesat, tapi juga para pasiennya. Disitulah peran para syaitan mau membantu manusia, dan sebenarnya yang tertipu dari itu semua adalah manusia, bukan syaitan, bukan manusia yang hebat bisa memerintahkan bangsa jin, bangsa syaitan. Tapi sebenarnya kalian yang udah tertipu dan ditipu daya oleh syaitan. Kalian udah keluar jauh dari agama Islam. Kalian telah menghinakan jauh Al-Quran. Dan di situ teman-teman, sihir gak ada yang bakalan berakhir dengan bahagia. Sehebat-hebatnya sihir, gak bakalan ada sihir yang membuat di akhirnya itu memiliki hasil yang memang sangat indah. Gak bakalan ada. Sihir dan ilmu hitam pasti bakalan berakhir celaka. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.